Kalau saudara menempatkan iblis ada tahta hatimu atau mamon ada di atas tahta hatimu, berarti Yesus ada di bawah. Itu sebabnya waktu kau mengasihi Tuhan pasti membenci mamon. Dan waktu kau mengasihi pasti membenci Tuhan. Waktu kamu setia sama Tuhan pasti tidak mengindahkan mamon. Tapi waktu kamu setia sama mamon pasti tidak mengindahkan Tuhan. Bagaimana cara benci mamon? Cinta Tuhan. Waktu kamu cinta Tuhan pasti benci mamon. Sebaliknya waktu kamu cinta mamon pasti kamu benci Tuhan. Karena Tuhan dengan mamon tidak bisa duduk berduaan di atas tahta hati kita. Itu sebabnya mamon kalau kita utamakan, mamon kalau kita kejar, dia akan jadi tuan yang membengis dari jalan. Tapi mamon kalau jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Yang keempat, alasan kenapa kita belajar tentang keuangan yang merdeka. Rupanya uang bukan akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang sumber segala kejahatan. Uang gak jahat, tapi cinta akan uang sumber segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti cikal bakal, sumber, bibit segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti kejahatan yang Anda lihat di televisi, kejahatan yang Anda lihat di depan matamu, kejahatan mungkin yang Anda buat kepada orang lain, bibitnya satu, motifnya satu, yaitu cinta uang. Kalau Anda mau beres dalam kehidupan, jangan cuma cabut daun. Kalau Anda cabut daun, maka di beberapa minggu kemudian daun yang baru muncul. Kalau mau beres dalam kehidupan, jangan tebang batang. Kalau Anda tebang batang, beberapa bulan kemudian batang yang baru muncul. Kalau Anda mau beres dalam kehidupan, cabutlah akar. Begitu Anda cabut akar cinta mamon, maka Anda memiliki akar cinta Tuhan. Nah, kita bisa membedakan orang yang cinta Tuhan dengan cinta mamon bukan dari pidatonya di atas mimbar. Anda bisa pelajari dan analisa perbedaan antara orang cinta Tuhan dan cinta mamon bukan dari prestasinya yang dicapai. Tapi kita bisa melihat perbedaan orang cinta Tuhan dan cinta mamon. Apakah hidup yang menghasilkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebaikan? Apakah perkataan yang menghasilkan perkataan berkualitas atau perkataan yang sembarangan? Berikutnya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi rupanya membuat iman kita kandas, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Guys, bukannya problem tidak pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang-kadang justru problem membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Problem membuat kita lebih kuat. Problem bukan bahkan membuat kita naik kelas. Yang membuat kita justru kandas dari iman itu menempatkan uang lebih daripada Tuhan. Banyak di antara kita pengen dapat kerja, tapi begitu dapat kerja, nggak komitmen untuk beribadah. Waktu nggak punya kerja, serius beribadah. Waktu diberkati dengan kerjaan, lupa beribadah. Uang bisa mengalahkan Tuhan dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi kita bisa melihat bedanya orang cinta Tuhan dengan cinta mamon. Apakah hidupnya mengalami berbagai duka atau berbagai suka? Kita bisa menganalisa orang tersebut cinta Tuhan dan cinta mamon. Apakah hidupnya mengalami berbagai duka atau berbagai suka? Sebab kalau ada cinta Tuhan, sekalipun hidup pas-pasan, sekalipun bisa kita belum bergenter, sekalipun mungkin kita belum punya pekerjaan, tetap kebahagiaan tetap memerintah di hati kita. Sebaliknya, sekalipun kita bisa punya izin tempat tinggal di sini, sekalipun mungkin kita bisa punya rumah yang bagus di sini, sekalipun mungkin kita bisa punya aset di mana-mana, tapi kalau kita tempatkan uang di atas Tuhan, pasti kita akan mengalami berbagai duka. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan dari harta yang banyak, kebahagiaan tidak ditentukan dari follower yang berlimpah. Kebahagiaan ditentukan apakah saudara menempatkan Tuhan di atas mamon atau tidak. Itu bukan nama Tuhan. Kita akan belajar mengenai keuangan yang merdeka. Untuk bisa mengalami keuangan yang merdeka, kita semua menguasai 3M. M yang pertama setia memberi, M yang kedua setia menerima, M yang ketiga setia mengatur. Kurangkan salah satu dari ketiga M ini, pasti kita terlilit hutang, hidup pas-pasan, hidup tidak mengalami terobosan dalam keuangan. Ada begitu banyak
dengan orang Kristen yang tidak seimbang. Yang pertama, setia memberi, setia menerima, tapi lemah mengatur. Menerimanya income-nya baik, bagus, besar. Memberinya generous, tapi nggak pintar mengolah. Ini sama dengan orang yang punya pendapatan selalu sama dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Kita sebagai anak Tuhan nggak mau pendapatan kita sama, kita mau pendapatan kita meningkat. Nah, untuk bisa meningkatkan pendapatan, kita juga perlu belajar mengelola. Karena firman Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Hamba yang punya 2 talenta menjadi 4 talenta, hamba yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta, bukan karena ngemis-kemis, tapi karena pintar mengelola. Jadi pelipat gandaan didapatkan bukan dari kemis-kemis, pelipat gandaan didapatkan ketika kita setia mengelola apa yang dipercayakan sama kita hari ini. Yang kedua, ada tipe orang Kristen yang tidak seimbang, yaitu setia menerima, setia mengatur, lemah memberi. Menerimanya income-nya besar, mengaturnya cermat, teliti, bijaksana, tapi nggak pernah memberi. Terima, ngatur, ngatur, tapi nggak pernah beri. Ini sama dengan orang ini sama dengan orang pelit kuadrat. Pelit kuadrat. Buat apa ya? Ada ayat yang berkata berilah, maka kamu akan diberi. Berarti kunci untuk diberkati juga kita perlu belajar memberi. Ada yang ketiga, orang Kristen yang tidak seimbang, yaitu setia mengatur, setia memberi, tapi lemah mengatur, lemah menerima. Mengelolanya cermat, teliti, bagus, memberinya generous, ngatur-ngatur beri-beri, ngatur-ngatur beri-beri, tapi nggak punya income. Ini sama dengan orang kere tapi baik hati. Wong kere mau kasih apa? Wong kere mau beli apa? Makanya penting untuk setiap kita harus seimbang. Karena banyak gereja mengajar memberi tapi nggak mengajar tentang menerima. Banyak motivator mengajar menerima tapi nggak mengajar mengatur. Nah, hari ini kita belajar kelengkapan dan keseimbangan untuk kita bisa punya keuangan yang merdeka. Yang pertama dulu, kita akan belajar tentang setia memberi. Ada 4 prinsip setia memberi. Yang pertama, memberi adalah suatu perbuatan kasih. Memberi adalah satu tindakan kasih. Ini satu statement yang Anda perlu pahami. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi sedekah kepada pengamen tanpa mengasihi si pengamen. Kita bisa memberi sedekah kepada si pengemis tanpa mengasihi si pengemis. Tapi kita nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Waktu Tuhan mengasihi saudara, Dia beri hidupnya, Dia beri waktunya, Dia beri mujizatnya, Dia beri pertolongannya. Saya kasih tahu, kalau Tuhan Yesus beri hidupnya saja Dia kasih, apalagi berkatnya, apalagi waktunya, gampang buat Dia kasih sama kita. Sama waktu Anda berkata, saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya mengasihi anak saya mengasihi orang tua saya. Yang Anda beri bukan cuma waktu, yang Anda beri bukan cuma berkat, tapi Anda bisa beri hidup. Waktu Anda berkata, saya mengasihi gereja saya mengasihi gembala saya mengasihi koinonia, saya mengasihi teman-teman saya, pasti Anda bukan cuma beri waktu, Anda bukan cuma beri harta, tapi Anda juga bisa beri hidup. Karena di dalam kasih selalu terdapat pemberian. Saya ingat dengan kisah tentang orang Samaria yang baik hati, di mana di dalam perjalanan ada seorang Yahudi turun dari kota Yerusalem menuju Yeriko. Anda masih tahu kota Yerusalem letaknya 800 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kota Yeriko adalah kota terendah di muka bumi yang letaknya minus 320 meter di bawah permukaan air laut. Makanya setiap kali ketika Yerusalem pasti mendaki. Setiap kali kita ke Yerusalem selalu berkata berziarah. Karena kata ziarah artinya mendaki. Masuk Yerusalem naik, keluar Yerusalem pasti turun. Alkitab jelas sekali, Yesus jelas sekali mengatakan ada seorang Yahudi turun dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Antara kota Yerusalem dan kota Yeriko ada padang gurun Samaria. Disitulah orang Yahudi itu dicegah sama penyamun, dipukulin, dirampasnya, dirampoknya, ditelanjanginya, dihabisinya semua yang dimiliki, lalu ditinggalkan dalam keadaan sekarat dan tergeletak.
Yesus berkata, yang pertama, datanglah seorang imam. Imam pada zaman itu adalah seorang pendeta, seorang yang sudah sekolah Alkitab, dan seorang yang sudah mengembalakan sidang. Ketika melihat orang Yahudi yang sekarat, lalu kemudian dia pura-pura nggak tahu dan lewat dari jalur yang berbeda. Saya mau beritahu, kenapa sih imam ini tidak mau menyentuh, tidak pernah mau menolong, tidak mau menolong orang yang sekarat itu? Bukan karena imam ini pelit, tapi dalam tradisi Yahudi, kalau ada orang yang mati disentuh, maka dia akan najis 7 hari. Dia akan dikarantina 7 hari, dia akan di lockdown selama 7 hari. Sedangkan dia harus pelayanan pada waktu itu. Jadi daripada saya mengambil resiko ternyata orang itu mati betulan, saya jadi najis, maka dia lewat di jalur yang berbeda. Lalu kemudian datanglah seorang Lewi. Lewi siapa? Orang Kristen, orang yang sudah sering diterapkan, orang yang setiap minggu sudah datang ke gereja. Ketika lihat orang itu sekarat sekali lagi, dalam tradisi Yahudi, kalau aku menyentuh orang yang mati, aku jadi najis. Aku dikarantina 7 hari, aku gak bisa kemana-mana. Lalu kemudian dia lewat di jalur yang berbeda. Kemudian datanglah seorang Samaria. Siapakah seorang Samaria, Bapak Ibu? Seorang Yahudi yang menikah cantik. Karena dia menikah dengan non-Yahudi, maka orang Samaria ini tidak diajak bergaul dan tidak bersentuhan dengan orang Yahudi tulen. Sebetulnya orang Samaria ini bisa sakit hati sama orang Yahudi. Aku ada darah daging Yahudi. Lalu kenapa kamu tidak mau bicara sama saya? Kenapa kamu tidak mau bergaul sama saya? Sebetulnya dia bisa saja menyingkir seperti imam dan seperti Lewi yang lain. Tapi karena kasihnya yang besar, dia hantam tradisi Yahudi dan dia tolong, dia hantam sakit hati. Lalu kemudian dia tolong orang yang sekarat ini. Dia beri waktunya, dia beri tenaganya, dia beri perhatiannya, dan kemudian dia gotong dan bawa ke rumah sakit. Dia beri uangnya, dia beri hidupnya. Kalau sampai ada kekurangan, beritahu sama saya akan gantikan semuanya. Asalkan orang ini harus hidup. Wow, Yesus berkata, minta maaf, dari ketiga orang ini manakah yang masih sesama? Dari antara ketiga orang ini manakah yang masuk kerajaan Allah? Imam, Lewi, atau orang Samaria? Jawabannya adalah orang Samaria. Jadi rupanya yang menentukan kita masuk surga bukan karena Anda Kristen. Yang menentukan Anda masuk surga apakah Anda punya kasih atau tidak. Because God is love, love is God. Allah itu kasih, kasih itu Allah. Jadi kalau Anda mau hidup bersama dengan Tuhan, tinggal dalam kasih. Ketika Anda sulit mengampuni, Anda sedang hidup di luar kasih. Saya beritahu, Bapak Yesus banyak bisa untuk pengampunan. Kalau yang namanya pengampunan aja ada sanksi sulit untuk memberikannya. Bagaimana Anda bisa melakukan ayat-ayat yang lain? Ayat mendasar adalah ayat pengampunan. Anda harus menang dulu di dalam pengampunan. Buktikan kasihmu. Saya buktikan 2 anak dari kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 2 anak lahir dari kasih. Yang pertama memberi, yang kedua mengampuni. Karena kasih Allah kepada kita, Dia memberi yang tunggal. Karena kasih Allah kepada kita, maka Dia mengampuni. Jadi bukti atau tindakan Anda punya kasih dari 2 elemen ini, memberi dan mengampuni. Kalau Anda masih sulit untuk memberi, Anda masih sulit untuk mengampuni, berarti Anda masih sulit hidup di dalam kasih. Yang kedua, prinsip memberi. Terlebih berbahagia memberi daripada memberi. Kisah Rasul 20 ayat 35. Rasul Lukas berkata begini, dalam segala sesuatu telah kuberi contoh. Saya senang sekali Dr. Lukas, bukan seorang dokter yang pintar teori saja. Dr. Lukas adalah seorang dokter yang mempraktikkan apa yang diajarkan, menghidupi apa yang dia katakan. Dalam segala sesuatu telah beri contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Yesus telah mengatakan Anda lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Saya tahu kita senang dengan namanya dikasih. Saya senang dengan namanya diberkati. Saya senang dengan namanya diampuni. Saya senang dengan namanya didoakan. Kita senang. Tapi Yesus berkata, lebih senang lagi kalau kau bisa mengampuni. Lebih senang lagi kalau kau bisa mendoakan. Lebih senang lagi kalau kau bisa melayani. Lebih senang lagi kalau kau bisa berkorban. Jadi jangan bangga kalau Anda terkaya. Banggalah kalau Anda bisa memperkaya orang lain. Jangan senang kalau Anda bisa sekolahkan anak-Anda. Senanglah kalau Anda bisa menyekolahkan anak orang lain. Jangan senang kalau Anda itu bisa punya pekerjaan. Senanglah kalau Anda bisa memberdayakan orang sehingga mereka bisa punya lapangan pekerjaan. Jangan senang kalau Anda sehat. Senanglah kalau Anda bisa menyehatkan orang lain. Jangan senang kalau Anda bisa punya visa yang di Grand Amerika. Senanglah kalau Anda bisa menolong temanmu untuk mereka juga bisa punya visa tempat tinggal, izin yang legal. Itu berbahagia. Amin. Perkataan Tuhan Yesus kemudian diteliti sama anak-anak mahasiswa di Oregon, Amerika Serikat. Apakah benar perkataan Tuhan Yesus ini memberi lebih berbahagia daripada menerima? Anak-anak mahasiswa ini mengumpulkan 100 orang-orang kaya di kota itu. Lalu kemudian dimotivasi si orang kaya itu menolong pada si miskin. Tapi sebelum si kaya menolong pada si miskin, kepala orang kaya itu dipasangkan topi MRI, magnetic resonance imaging, untuk mengetahui aktivitas otak mereka, apa yang terjadi ketika si kaya menolong pada si miskin, si kuat menolong pada si lemah. Lalu ketika si kaya itu memberikan rumah buat mereka yang tunawisma, memberikan pengobatan buat mereka yang bisa berobat, memberikan penghiburan buat mereka sebatangkara, memberikan hadiah kepada anak-anak yatim dan piatu. Dan ternyata sel-sel yang berjalan lambat di otak orang kaya itu berjalan lebih cepat. Dan sel-sel yang mati di otak orang kaya itu terjadi regeneration cell. Sama dengan kebanyakan orang bercinta dan menikmati makanan enak. Perkataan Tuhan Yesus terbukti oleh ilmu kedokteran. Berbahagia sama kebahagiaan dengan orang bercinta dan menikmati makanan enak. Mungkin Anda berkata, Pak, saya tua, gak bisa makan daging nasi musim. Tenang. Waktu kamu memberi sama kebahagiaan kamu makan seafood dan daging. Haleluya. Oh Pak, saya sudah single, saya muda, saya sudah janda, saya gak bisa lagi berhubungan seks. Tenang. Kebahagiaan waktu kamu memberi sama dengan kebahagiaan kamu bercinta. Dahsyat. Wow, luar biasa sekali. Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manja. Banyak orang pengen pergi ke Amerika untuk berobat, banyak orang pengen pergi ke Singapura untuk berobat, banyak orang pengen pergi ke Malaysia untuk berobat. Tapi saya kasih tahu, kalau hatimu penuh dengan benci, penuh dengan dendam, penuh dengan keserakahan, Anda boleh pergi ke Amerika untuk berobat, ke Malaysia untuk berobat, Singapura untuk berobat. Boleh penyakit sembuh, tapi ada kemungkinan penyakit yang baru akan muncul lagi. Sebaliknya, mungkin Anda nggak bisa berobat ke dokter yang paling manjur. Tapi kalau Anda punya hati mengampuni, Anda punya hati selalu mengasihi, menolong, saya kasih tahu penyakit dalam dirimu pasti bablas. Yes. Suatu kali saya punya teman di Bandung, dia kena hepatitis C, dan kemudian dia sempat ditawarkan obat dari Amerika, satu obatnya harga 1 juta. Tapi karena dia pengen sembuh, dia beli juga tuh obat. Lalu kemudian 6 bulan cek, tetap hepatitis C, tidak sembuh hepatitis. Lalu kemudian diingatkan untuk mengampuni omnya, dia diingatkan untuk mengampuni saudara-saudaranya karena dia masih menyimpan kepahitan. Dia mulai belajar mengampuni, dia belajar memberkati, dia mulai belajar mendoakan, dia belajar mengasihi semua yang dia benci. Lalu kemudian ditawari obat hepatitis C dari India. India kalau ketemu tiang putar. India bersuka cita. Setelah menari, di tengah kesesakan ada aja yang bisa nari. Karena apa yang terjadi, dia berpikir, aduh yang 1 juta aja gak sembuh, apalagi 100.000 masih gak sembuh. Tapi dia ingat, hati gembira adalah obat yang maju. Waktu dia minum pil itu, dalam 6 bulan dia cek, ternyata hepatitisnya meningkir. Jangan pernah agak estimate the power of melingkar. Mengampuni. Ada 3 tanda orang bersuka cita. Yang pertama, dia menyanyi. Yang kedua, menari. Yang ketiga, tertawa. Dan yang keempat, mengampuni. Haleluya.
Berikutnya yang ketiga, prinsip dalam memberi. Ukuran yang kita pakai untuk memberi akan diukurkan kepada kita. Lukas 6:38, beri dan kamu akan diberi. Saya senang sekali. Filosofi kerajaan Allah mengajarkan kita untuk give. It will given to you. Filosofi kerajaan Allah beda sama filosofi dunia. Filosofi dunia, take and then give. Terima dulu baru kamu bisa bagi. Tapi kalau Anda pakai filosofi dunia, take and give, berarti kalau Anda nggak punya, Anda nggak akan pernah memberi. Kalau Anda punya sedikit, Anda akan memberi sedikit. Kalau Anda punya banyak, Anda baru bisa memberi banyak. Anda jadi kalkulasi dan hitung-hitungan kalau Anda pakai prinsip kerajaan dunia. Tapi kalau Anda pakai prinsip kerajaan Allah, give, it will given to you, melangkah dulu, korban dulu, ngasih dulu, nabur dulu, sakit dulu, bayar harga dulu, maka kamu akan diberi. Makanya kita Amsal berkata ada orang menebar harta begitu luar biasa selalu berkelimpahan, tapi ada orang menahan harta luar biasa selalu berkekurangan. Kalau Anda pengen lihat mujizat, Anda harus belajar untuk memberi. Karena memberi selalu bergandengan tangan dengan mujizat. Memberi itu bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama mujizat, saling berkaitan, saling bergandengan. Artinya banyak memberi, banyak mujizat. Sedikit memberi, sedikit mujizat. Tidak memberi, tidak mujizat. Berapa banyak yang sudah ingin mengalami banyak mujizat, bisa angkat tangan, tidak dosa. Kalau tunjuk kiri kanan, katakan jangan pelit. Oh mujizat tapi pelit. Aduh. Jangan pelit, bro. Saudara, prinsip memberi itu seperti mesin dalam sebuah ATM. Prinsip memberi itu seperti mesin dalam sebuah ATM. Kita tidak akan pernah bisa menarik uang di mesin ATM kalau kita nggak pernah mendepositnya terlebih dahulu, betul? Dan ini filosofi, sebanyak kita menanam, sebanyak itu juga kita bisa menarik. Kalau Anda sedikit menanam, sedikit Anda bisa menarik. Sama dengan filosofi memberi kerajaan Allah. Anda nggak akan pernah bisa disenyumin orang lain kalau Anda nggak pernah memberi senyum. Anda tidak akan pernah diperhatikan tetangga kalau Anda nggak memperhatikan tetangga. Anda tidak akan pernah dijadikan oleh istrimu raja kalau kamu tidak jadikan dia ratu. Anda tidak akan pernah di-like sama orang lain kalau Anda nggak pernah like orang lain. Saya sama istri punya tradisi waktu kami tinggal di Australia, di mana setiap kali kami pindah rumah pasti kami akan kasih wine kepada tetangga kami. Kami silaturahmi dan kenalan dengan tetangga kami di depan, di kiri, kanan, dan di belakang. Dan guess what apa yang terjadi? Waktu kami pulang ke Indonesia selama 1 bulan, apalagi pada bulan summer, saya tahu tuh rumput udah bertumbuhnya membabi buta. Dalam 2 minggu udah tinggi, udah kayak lalang, udah kayak rawa gitu. Tapi begitu saya pulang dari Indonesia ke Australia balik, saya kaget rumput saya udah bagus dipangkas. Wow. Kemudian saya tanya, siapa yang pangkas rumput saya? Dan kemudian besok paginya pas kita lagi keluarin bin garbage yang kuning dan yang kalau kami kuning itu recycle, kemudian yang hijau itu disediakan untuk daun-daunan, itu kami keluarkan. Kemudian tetangga keluarin juga. Saya tanya, sir, did you cut my grass? Yeah, because I saw your grass very high, and you are not in the house. Yeah, saya bilang saya harus pulang dari Indonesia. Sebabnya daripada rumahmu jelek, saya pangkat juga sekaligus. Wow, thank you so much. Saya kasih akhirnya gado-gado. Sampai hari ini saya di Indonesia. Tetangga saya Muslim, saya kasih bingkisan pada waktu Lebaran. Waktu tetangga saya Kristen di Indonesia, saya kasih bingkisan pada waktu Natal. Sehingga tetangga-tetangga itu yang rese-rese sekarang Dracula berubah jadi Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saya kasih uang itu bisa trade everything. Kalau Anda punya mertua yang jahat, kasihlah duit. Pasti dia baik seketika itu. Dia berubah seketika itu. Percaya, kami sedang mengalami
keempat, prinsip dalam memberi. Memberi adalah obat penawar dari racun memberikan miskin. Jadi memberi itu menyumbang supaya Anda tidak greedy dan serak, supaya Anda tetap humble dan pure. Kalau Anda terus makan dan pernah keluar, apa yang terjadi? Dari pagi Anda makan, lalu kemudian Anda selama 3 hari nggak pernah pergi ke belakang, apa yang terjadi? Anda akan mulai mulus. Dan waktu Anda mulai mulus, kemudian Anda ke belakang, maka keluar dari toilet kamar kecil, Anda akan rasa lega. Somehow yang memberi itu selalu memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Tapi tidak pernah memberi membuat kita jadi mati. Makanya beda laut mati sama laut Tiberias. Kalau bagi buat saudara-saudara yang pernah ke Israel, Anda akan lihat bedanya laut mati sama laut Tiberias apa? Laut mati sama-sama dengan laut Tiberias menerima air dari Sungai Yordan. Mereka sama-sama terima input dari Sungai Yordan. Cuma bedanya laut Tiberias dia membagi kepada kanak-kanak sungai-sungai sehingga orang Palestina dan orang Yahudi minum dari danau Galilea, laut Galilea, laut Tiberias. Sedangkan laut mati, nah ini dia. Sedangkan laut mati letaknya di titik terendah di muka bumi, yaitu minus 420 meter di bawah permukaan laut. Minus. Karena air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Karena dia ada titik terendah, maka air nyangkut, tidak bisa lagi mengalir ke tempat yang lain. Disimpan sama dia, dibekap sama dia, dan akibatnya kadar garamnya tinggi sampai 10 kali lipat. Di laut biasa 33%, sedangkan laut biasa 3%, maka tidak ada kehidupan di dalam laut mati. Tidak ada satu ikan. Bahkan sekalipun kita bawa panu, bawa kudis, bawa borok, begitu masuk langsung panumu hilang, kudismu hilang, langsung borok kering. Gak ada yang bisa hidup di dalam laut mati. Dan yang aneh, di sekitar laut mati juga tidak ada rumput dan tumbuh-tumbuhan yang hidup gersam dan terus. Sedangkan laut Tiberias kan suka membagi. Di dalam laut Tiberias terdapat ikan yang begitu banyak, dan di sekitar laut Tiberias terdapat buah-buahan yang seser yang overproduksi sampai mengirim ke Eropa. Kalau Anda makan apel gede-gede di Inggris itu made in Israel. Kalau Anda makan korma gede-gede di Prancis made in Israel. Kalau Anda makan pisang gede-gede di Belanda made in Israel, itu made in Amerika. Makanya yang orang Eropa nggak berani macam-macam sama Israel. Begitu orang Eropa macam-macam sama Israel, Israel nggak usah kirim granat, nggak usah kirim nuklir, cukup berhentikan bom seser, bisa pada ambil mereka semua di Eropa. Susah banget. Ini sama hal kalau Anda suka membagi, suka mengampuni, yang hidup bukan cuma Anda sendiri. Kemanapun Anda pergi, Anda bangun rumah tangga, bisnis dan karir, pasti hidup. Sebaliknya, waktu Anda hidup untuk diri sendiri, yang mati bukan Anda sendiri. Kemanapun Anda bangun keluarga, bangun usaha, bangun karir, pasti akan mati juga. Makanya penting di sini untuk hidup, belajar menyalurkan, supaya hatimu bersih dan tulus dan humble dan tidak greedy. Amen. Jemaat di Makedonia mengajarkan pada kita 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang anugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang kaya raya. Jemaat Makedonia bukan jemaat yang hidup dalam happy-happy, tapi mereka bahagia. Kenapa? Ini yang menarik. Selagi dicobai dengan berat, mereka kaya dalam kemurahan. Selagi mereka sedang hidup di garis kemiskinan, mereka kaya dalam kemurahan. Berarti jemaat Makedonia sudah mengajarkan kepada kita, problem yang besar bukan merupakan pengalaman untuk kita menolong. Sekalian kita punya problem dalam rumah tangga, sekalian kita punya problem dalam usaha, kita masih tetap bisa memberi. Jemaat Makedonia sudah mengajarkan kepada kita, kekurangan bukan merupakan pengalaman untuk kita bisa menolong. Sekalipun kita hidup dengan kekurangan, kita masih bisa menolong, karena memberi itu nggak mesti harus uang. Kita bisa memberi dengan tenaga kita, pemikiran kita, dan bahkan waktu kita. Haleluya.
Dan waktu kau bisa memberi dalam keadaan kesesakan, saya kasih waktu kau bisa mengampuni dalam keadaan kesesakan, waktu kau bisa menolong pada waktu dalam keadaan kekurangan, ini yang men-trigger untuk Tuhan beranjak dari singgasananya dan segera turun untuk memberkati. Makanya Tuhan itu gak bisa tinggal diam. Waktu Anda dalam keadaan susah, Anda bisa menghibur orang. Waktu Anda dalam keadaan sakit, Anda bisa menyehatkan orang. Waktu Anda dalam kekurangan, Anda bisa memberkati orang. Ini yang bikin Tuhan meninggalkan singgasananya dan segera memberikan mujizat bagi kita. Kata Tuhan, lu dalam keadaan susah aja masih nolong orang lain. Gile, kata Tuhan, lu dalam keadaan disakiti aja masih bilang, gimana gua gak bisa tinggal diam? Gua masih tolong lu. Empat prinsip dalam memberi kita pelajari. Memberi adalah suatu perbuatan kasih. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ukuran yang kita pakai untuk memberi adalah diukurkan kepada kita. Memberi adalah obat penawar yang racun mementingkan diri sendiri. Sekarang kita belajar prinsip tentang menerima. Untuk kita bisa hebat punya income, untuk kita bisa punya pendapatan yang besar. Yang pertama, prinsip dalam menerima, kita harus rajin bekerja. Saya senang sekali pertama kali Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Dalam Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan baik-baik. Pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan di Taman Eden bukan untuk suruh duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, bermalas-malasan, tapi suruh bekerja, suruh berusaha dan memelihara pekerjaan. Bekerja bukan merupakan kutuk, tapi bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia agar menjadi berkati dan produktif. Salah besar kalau Anda berkata bahwa bekerja kutuk, melayani diberkati. Mau Anda melayani, mau Anda bekerja, tetap diberkati. Intinya kerja. Dan yang saya senang, pertama kali Tuhan taruh manusia di Taman Eden, Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi. Yang Tuhan berikan bahan baku. Entah, kalau ada mau makan, dia nggak berkata gini, Tuhan saya lapar, tolong sediakan saya makan. Lu lihat dong, ikan ada di dalam, lu lihat dong, burung ada di mana, lu lihat dong, sapi ada di mana-mana. Ya lu kerja, lu takut. Bos saudara yang selalu mau hidup dan disediakan makanan, Anda jangan hidup di bumi, Anda hidup di surga saja. Karena Adam saja harus kerja untuk makan. Waktu Adam kehujanan, butuh shelter di rumah, dia nggak mengemis sama Tuhan di depan mukanya. Kita mereka, ya, gue kehujanan nih, gue kedinginan nih, lo nggak tahu, gue kepanasan. Kasih gue rumah, bahan baku di mana-mana. Ada kemudian mulai cari gue, tinggalin gue bosan. Kemudian mulai lihat pohon, dia tebang pohon, bikin pilar. Kemudian mulai bikin dindingnya, ambil daun-daunan, dan kemudian taruh di atapnya. Mana bisa dapat tempat tinggal yang nyaman? Saya mau beritahu. Kalau lagi bekerja, kau hidup nyaman. Kau malas kerja, kau hidup tidak nyaman. Yang menarik, Tuhan memberi perintah kepada umat kesayangan yang lokal. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Keluaran 35:21, 6 hari lamanya kau bekerja, tetapi hari ke-7 haruslah kau berhenti. Saya mau tanya, waktu Tuhan ngomong sama anak kesayangan bangsa Israel, umat pilihan bangsa Israel, Tuhan memberi perintah lebih banyak bekerja atau lebih banyak berhenti? Bekerja. Tuhan tidak suruh bangsa Israel 6 hari lamanya berhenti, hari ke-7 bekerja. Sayangnya banyak orang Kristen di Indonesia Timur, daerah kantong Kristen, lahir udah Kristen, lahir kemudian dibaptis, lalu kemudian melayani Tuhan dan tepuk tangan, 6 hari lamanya berhenti, hari ke-7 berhenti, sempurna jadi miskin. Ingat, kau kerja 6 hari, hari ke-7 kau berhenti.
Haleluya. Jangan sampai 6 hari yang bekerja, hari ke-7 bekerja lagi. Ini bukan mesin. Mesin aja perlu dicas. Saya punya teman mobil elektrik, setiap hari dia harus cas. Sama kita perlu berhenti untuk cas, supaya segar, supaya pulih, supaya diberkati. Izinkan untuk Tuhan bekerja di hari ke-7. Izinkan Tuhan bekerja di malam hari, waktu kita istirahat, memberkati kita. Amen. Waktu kau mengerjakan bagian naturalmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagian supernaturalnya. Haleluya. Kalau kau 7 hari selalu bekerja dan kurang tidur, maka kau sedang tidak memberi kesempatan untuk Tuhan mengerjakan supernaturalnya buat saudara. Anda sedang menggunakan kekuatanmu sendiri. Anda akan berkal dan exalted. Tidak akan produktif lagi. Berikutnya, Perjanjian Baru 2 Tesalonika 3:10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami beri peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Rasul Paulus sudah memberitahu, hei orang malas, lebih baik mati aja. Jangan makan. Ya. Jadi tolong buat ibu bapak-bapak yang punya anak sudah lulus kuliah, dorong mereka kerja. Jangan kasih makan, dia kerja. Firman Tuhan. Beda kasus kalau memang anak itu Down syndrome. Beda kasus kalau anak itu memang udah punya kebutuhan khusus. Allah tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Amsal 10:4, tangan lambat menjadikan miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Sekalipun Anda lakukan ini, tidak lakukan ini, Anda jadi kenyang. Rajin pasti kaya, malas pasti miskin. Kenapa koruptor kaya, mafia kaya? Karena rajin korupsi. Mungkin rajin ya. Makanya orang kalau korupsi nggak pernah 1 kali 2 kali gitu. Sini ada anggota dari gue. Tapi anggota DPR ini benar. Kenapa mafia kaya? Karena rajin monopoli. Rajin inti. Cuma bedanya begini, mereka rajin nggak benar, pintu depan lebar, pintu belakang lebar. Ada aja default, ada aja masalah, ada aja penyakit, ada aja musibah. Tapi kalau Anda rajin bersatu dengan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang tutup, Tuhan tutup rapat-rapat, agar kita bisa nikmati dan berkati kepada orang lain, mewariskan pada anak cucu kita. Sebaliknya, sekalipun Anda Kristen, tapi Anda malas, pasti Anda akan miskin. 2. Bagaimana hebat menerima? Menerima lewat investasi. Raja Salomo seorang raja yang kaya raya. Tapi saya beritahu, walaupun dia kaya raya, dia masih belajar dari hal kecil. Dia bukan cuma belajar dari orang-orang yang tidak mampu, dia belajar dari semut yang kecil. Amsal 13:25, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Rupanya semut ini sudah badan udah kecil, kepala kecil, otaknya apalagi. Pernah lihat otak semut? Tapi semut yang kecil punya kecerdasan tingkat tinggi. Dia bukan cuma kenyang pada musim kelimpahan. Dia akan tahu bahwa akan datang musim paceklik. Jadi ketika musim panas dilakukan sama semut, dia menyediakan persediaan makanan di miliknya. Sehingga ketika datang musim dingin, semut relax, tenang, gak jual diri, gak mati kelaparan. Saya tidak pernah lihat ada semut jual diri, saya gak pernah lihat ada semut mati karena kelaparan. Saya lihat semut mati karena diinjak kakimu. Dunia ini berputar. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok di atas. Hari ini kita produktif, belum tentu besok-besok masih produktif. Hari ini kita muda, belum tentu besok-besok masih jadi tua. Nah, mumpung kita di atas, produktif, sehat, muda, jangan kenyang cuma hari ini. Yesus mengajarkan membedakan mana benih dan mana roti. Waktu kamu terima income, langsung pisahkan roti dan benih. Roti sesuatu yang kita makan akan jadi energi hari ini. Benih sesuatu yang kita tanam agar menjadi income di minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Kalau Anda makan semua income-mu, maka kapan itu jadi benih?
Kalau Anda cerdas seperti semut, suka menyediakan, suka invest, suka nabung, maka ketika datang musuh kaceplik, Anda tenang, Anda relax. Kemarin COVID membuktikan, yang panik karena mereka tidak punya tabungan dan simpanan. Yang tenang dan relax karena mereka punya tabungan dan simpanan. That's right. Sorry, walaupun Anda orang Kristen, Anda akan jadi panik juga kalau Anda nggak punya tabungan dan simpanan. Apa yang terjadi kalau Anda suka nyimpan dan nabung di musim krisis? Ada 4 keuntungan. Keuntungan pertama, Anda tenang dan relax pada waktu krisis datang. Yang kedua, keuntungan kalau Anda suka nabung di musim lipat ketika datang krisis. Yang kedua, akan banyak orang datang menjual aset mereka dengan harga yang murah meriah. Aset di musim kelimpahan harganya tinggi, tapi di musim krisis aset harganya rendah. Waktu kemarin pandemi kan begitu banyak orang jual mobil mereka dengan harga murah meriah, tanah mereka dengan harga murah meriah, perhiasan mereka dengan harga murah meriah. Itu saatnya Anda invest. Kemarin setelah pandemi ada muncul orang terkaya nomor 3 dari India. Kenapa? Karena pada waktu pandemi dia beli begitu banyak aset. Begitu selesai pandemi mendadak jadi orang kaya nomor 3 karena asetnya naik berlipat kali ganda. Keuntungan yang ketiga, kalau Anda suka nabung ketika datang musim krisis, maka akan banyak orang minta tolong sama Anda. Kalau mereka udah gak punya apa-apa lagi yang bisa jual, mereka minta tolong. Anda punya berkat, Anda kasih. Anda bisa bimbing orang itu kepada kebenaran. Anda bisa bimbing orang itu untuk bisa percaya Yesus. Anda menuai banyak jiwa-jiwa di musim krisis untuk Anda tolong mereka dalam keadaan susah. Yang keempat, keuntungan. Kalau Anda suka nabung ketika datang musim krisis, ketika musim krisis ini berlalu, lalu naik lagi kepada musim kelimpahan, maka aset-aset yang Anda beli dengan harga murah meriah akan naik berlipat kali ganda. Sehingga Anda bisa jual dalam jumlah berlipat kali ganda. Wah, makanya Bapak Ibu harus pahami tentang prinsip ini. Usia 30 sama 60 tahun adalah usia kita menabung, usia kita mengumpulkan, usia kita menyimpan. Karena usia ini adalah usia produktif. Sedangkan usia 60 tahun ke atas adalah usia mengambil, usia menguras. Istilahnya kalau udah tua lebih banyak masuk rumah sakit dan pensiun, kurang income. Sama seperti mobil udah tua lebih banyak pergi ke bengkel daripada bekerja. Saya bisa bayangkan waktu usia 30 sampai 60 tahun Anda mengumpulkan aset di mana-mana. Waktu Anda tua, Anda rileks dan tenang, pasti anak, mantumu, cucumu nggak kurang ajar. Kalau kurang ajar, rugi nggak dapat warisan. Tapi kalau usia 60 tahun ke atas Anda nggak punya aset, nggak punya income, maka Anda akan jadi piala bergilir, nebeng di rumah anak pertama, nebeng di rumah anak kedua, nebeng di rumah anak ketiga. Anda cuma jadi beban buat mantumu dan anakmu. Wow. Saya buka pikiran kita, ini waktunya untuk kita jangan menyusahkan anak kita, yaitu belajar menabung. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ini pendeta ngomong lagi perpuluhan. Kalau lihat firman itu jangan cuma dari satu sudut, bos. That's right. Lihat dari sudut yang berbeda. Saya bisa kupas bukan cuma ayat perpuluhan, tapi ayat investasi. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu bulan pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jalan pohonmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Perhatikan baik-baik, Tuhan janji 2 hal. Bagian Tuhan lakukan 2 hal, bagian kita lakukan 2 hal. Bagian Tuhan buat mereka mengembalikan bagian Tuhan, yaitu dia akan mencurahkan hujan. Sebab benih kalau nggak ada hujan nggak akan bisa tumbuh, betul?
Dan yang kedua, bagian Tuhan ayat 11 menjaga, melindungi aset dan harta benda kita, benih-benih kita, agar jangan rusak dan rampok. Karena benih kalau nggak dijaga, dia akan hancur, dia akan rusak, dia akan dicuri. Bagian Tuhan mencurahkan hujan dan bagian Tuhan menjaga ladang kita. Bagian kita juga lakukan dua hal. Yang pertama, bagian kita mengembalikan apa yang jadi bagian Tuhan agar Tuhan mencurahkan hujan dan menjaga ladang kita. Tapi yang kedua, bagian kita juga selain mengembalikan bagian Tuhan, yaitu menanam benih. Agar Tuhan curahkan hujan, benih tumbuh. Agar Tuhan jaga benih terpelihara. Sayangnya banyak orang Kristen rajin memberi perpuluhan, tapi nggak pernah menanam benih. Tuhan tetap mengenapi janjinya, curahkan hujan, jaga benih dan ladang kita. Tapi kadang-kadang benih cuma jadi tanah becek. That's right. Kata ada satu benih yang kau tanam akan menghasilkan bulan buah. Bulan benih yang ada tanam akan menghasilkan ratusan buah. Ratusan benih yang ada tanam menghasilkan hutan belantara. That's right. Perhatikan semua konglomerat, mereka bukan cuma punya satu income, mereka punya income di mana-mana. Investasi. Kalau Anda punya income di mana-mana, ketika datang paceklik, ketika datang krisis, sumurmu 1 mampat, sumurmu 2 mampat, sumurmu 3 mampat, sumur 4, 5, 6, dan 7 akan menghasilkan lebih besar untuk menutupi kekurangan. Tapi kalau Anda nggak punya investasi, begitu sumurmu pertama mampat, income nggak ada, gimana Tuhan mau berkati lagi? Nggak ada sumur lagi. Hidupmu jadi benar buat orang lain. Yang ketiga, bagaimana hebat menerima jawaban doa dan ucapan syukur. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Perhatikan baik-baik ini selesai. Setiap orang yang meminta menerima. Kita katakan sama-sama, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang menutup baginya pintu dibukakan. Perhatikan, setiap tanpa terkecuali. Yesus mengajarkan 3 jurus untuk bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Yang pertama, minta. Katakan minta. Minta artinya berdoa. Minta artinya memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Bagi pengemis dan pengamen dibutuhkan kerendahan hati untuk mengamen nama kita, untuk kami sama kita. Kalau dia sombong nggak mungkin dia datang sama kita. Karena kerendahan hatinya dan karena pengemisannya, dia beroleh apa yang dia butuhkan. Sama, datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati. Orang yang rendah hati terima banyak, orang sombong nggak terima apa-apa. Minta sama Bapak. Dia adalah Bapak yang baik. Bapak di dunia aja bisa perhatikan anak-anaknya, apalagi Bapak di surga. Seandainya Anda minta dalam pakai jurus kedua. Jurus yang kedua adalah mencari. Katakan mencari. Mencari unsur yang berusaha. Kalau saya kehilangan handphone, yang saya lakukan saya bukan cuma berdoa, Tuhan kirimkan handphone saya kembali. Tuhan akan ngomong gini, yang punya kaki itu atau handphone? Lu dong yang berusaha mendekati Tuhan. Betul juga. Kalau saya kehilangan handphone, maka saya akan berhentikan aktivitas. Saya akan mundur ke tempat di mana saya meletakkan handphone itu. Saya akan bongkar tas, saya akan bongkar lemari, saya akan bongkar mobil saya akan bongkar rumah saya. Seandainya nggak dapat, saya akan minta tolong keluarga saya berbantu cari. Kalau nggak bisa, saya akan minta pegawai untuk cari. Pasti saya akan dapat. Banyak kita pengen dapat kerjaan tapi nggak mau cari dan usaha. Suatu kali ada datang seorang pemuda sama saya, Pak Jojo, tolong doakan. Udah 3 bulan saya ini nggak dapat kerjaan. Padahal saya melayani di gereja, saya jadi pendoa. Aneh banget. Doanya kenceng, doanya nggak dikasih. Kan aneh kan? Ada something wrong. Saya bilang gini, selama 3 bulan sudah berapa surat lamaran kau kirim? 2.
Saya bilang, kamu tahu orang dunia satu hari kirim minimal 2 surat lamaran pekerjaan. Berarti 3 bulan ada sekitar 90 surat lamaran pekerjaan. Mana yang kira-kira menurut logika? 2 surat pas tumpang tangan sama 90 surat pas tumpang tangan. Mana yang akan diterima? Pakai analisamu, pakai otakmu, pakai kira-kira pemikiran doamu. Yang 90, yes, itu sebabnya jangan cuma 2, 90 plus coba. Pasti terus. Harus ada usaha. Cari kerja usaha. Mau cari rumah ada usaha dong. Jangan nunggu berkat baru Anda bisa beli rumah. Harus usaha. Mau beli mobil usaha. Yang ketiga, kalau Anda udah usaha nggak dapat, jurus berikutnya yang Yesus ajarkan. Ketok. Ketok itu unsurnya menunggu dengan ucapan syukur. Anda minta dengan sekatan hati belum dapat. Anda usaha masih belum dapat. Jurus ketiga, jangan komplain, nunggu dengan ucapan syukur. Coba Anda ketok pintu surga, kemudian Anda ngomong, atau Anda dobrak tuh pintu surga. Saya tahu, pintunya akan kenapa-napa, Anda yang kenapa-napa. Jadi waktu Anda ngetuk, izinkan biar Tuhan sendiri membuka. Kalau Tuhan belum buka jalan, jangan komplain, jangan marah. Kembali minta dan sekarang kembali berusaha dan menunggu. Pasti waktu Tuhan kembali. Keempat, bagaimana kita hebat menerima? Menerima karena hidup dalam kebenaran. Matius 6:33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Yesus mengajarkan, jangan salah orientasi. Orientasi kita hidup benar dulu, hidup dikendalikan kerajaan Allah dulu, maka berkat akan mengikuti. Jangan kejar berkat, saudara. Kejar berkat itu diibaratkan punya 4 kaki. Kalau Anda kejar berkat, Anda capek, lelah, exhausted. Dan begitu Anda kejar, Anda punya 2 kaki, berkat punya 4 kaki, pasti larinya yang 4 kaki lebih kencang daripada yang 2 kaki. Jadi Anda akan susah mendapatkan berkat. Lebih baik yang benar, jujur, berintegritas. Nanti berkat akan kejar Anda. Kalau berkat kejar Anda mau bersembunyi, Anda mau disingkirkan di tempat-tempat kecil, berkat akan dapat berkat. Sama seperti kita beli mobil sedan, hadiah payung. Nggak mungkin kita beli payung dapat hadiah mobil sedan. Bayar harga beli mobil sedan, maka payung gratis. Kalau ada orang jual payung dapat hadiah mobil sedan, tolong beritahu sama saya. Saya nggak pengen beli itu payung. Sama seperti beli nasi goreng, hadiahnya acar. Nggak mungkin beli acar dapat hadiah nasi goreng. Bayarlah harga beli nasi goreng, makan acar sampai muntah gratis. Sama seperti beli bakmi, hadiah sambal. Tidak mungkin kita beli sambal dapat hadiah bakmi. Bayarlah harga beli bakmi, makan sambal sama metra gratis. Sama halnya hiduplah dalam kebenaran, guys. Maka promosi kesehatan iman kita gratis. Terakhir, sudah selesai. Yang ketiga, bijaksana mengelola. Yang pertama, bagaimana untuk kita bisa bijaksana mengelola? Pertama, setia menerima. Kedua, setia memberi. Ketiga, setia mengelola. Untuk kita bisa setia mengelola, pertama, cari banyak nasihat. Kalau Anda pengen bijaksana soal keuangan, belajar sama orang-orang bijaksana soal keuangan. Amsal 12:15, jalan orang bodoh lurus dan anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, orang ini masih bodoh, tapi karena dia dengarkan nasihatnya, dia bijak. Makanya kalau Anda pengen cerdas, ayo komitmen untuk bisa tetap di mentor di Koinonia. Karena Koinonia berani invest agar Anda bisa belajar banyak hal di sini. Kalau Anda rendah hati, ayo belajar dengan orang-orang yang memang menang di dalam Tuhan. Suatu kali saya punya staff, dia punya mobil, nyicil, kemudian cicilannya udah mau habis nih. Lalu istri berkata, kamu ambil lagi tuh uang dari mobil itu supaya kita bisa jalan-jalan. Lalu kemudian dia utang lagi, sampai utangnya lebih banyak lagi, dan mobilnya harusnya dalam 1 tahun sudah selesai. Ini jadi 3 tahun lagi. Kemudian ketika istri saya tahu, dipanggil seperti itu dan diajarkan, kamu lebih baik jual tuh mobil sekarang, kamu bayar tuh hutang-hutang,
supaya kamu merdeka. Nanti 2 tahun lagi pasti kamu dapat mobil baru. Kamu bisa beli mobil baru dari hasil income kerja di tempat kamu. Dia nggak dengerin nasihat bisnisnya. Dia tetap bayar cicilan mobil itu 2 tahun. Lalu kemudian dalam keadaan 3 bulan dia nggak bisa bayar, mobil itu mau disita, diambil. Dan dia nggak mampu bayar lagi, akhirnya mobilnya diambil. Akibatnya 2 tahun dia harusnya bisa dapat mobil baru tanpa perlu hutang. Dia bayarin itu cicilan, udah 2 tahun dia bayar cicilan, dihapus, mobilnya diambil sama bagian leasing. Coba dia dengerin 2 tahun lalu nasihat Israel, pasti dia udah bebas hutang dan punya mobil baru. Karena dia mau dengerin nasihat dari pemimpin, akhirnya dia wasting 2 tahun dan habis. Saya ingin untuk setiap kita, ayo humble belajar. Yang kedua, bagaimana kita bijaksana hindari hutang dan tepat dalam ayat tadi. Amsal 22:7, orang kaya menguasai orang miskin. Orang berhutang menjadi budak dari yang memintai. Ngeri sekali. Saudara, jangan pernah sekali-kali kamu hutang sama teman, sama keluarga. Waktu kamu hutang, maka nilai hidupmu, derajat hidupmu, martabat hidupmu turun kelas. Anda akan jadi budak, bukan jadi manusia, jadi hamba dari meminjaminya. Selalu kita pahami. Kalau saya yang minjem uang sama Pak Karim dan Bu Seri, dan kemudian saya nggak bayar-bayar, saya ngomong apa aja lah pada kenal. Lu boleh pintar ngomong, lu hutang lu aja, lu kagak bayar-bayar, lu tahu. Saya dengan martabat sebagai hamba Tuhan turun drastis. Utang adalah uang yang wajib dibayar kembali. Berarti jangan hindari utang. Waktu kamu tidak mampu bayar utang, ngomong baik-baik. Waktu kamu bisa mampu bayar utang, selesaikan baik-baik. Jangan sampai kita nggak punya uang, kita ngomong baik-baik. Begitu kita punya uang, kita diam-diam. Anda kalau baca seluruh buku tentang keuangan, selalu mengajarkan kita untuk jangan menggunakan kartu kredit. Karena kartu kredit itu punya bunga 24%. Yang notabene kalau Anda pinjam sama bank cuma 2% per bulan. Tidak ada masalah Anda menggunakan kartu kredit asalkan Anda punya kemampuan untuk membayarnya kembali. Anda ada dana cadangan untuk membayar kembali. Kalau Anda nggak punya dana cadangan, lebih baik hindari kartu kredit. Anda boleh menggunakan pinjaman hanya untuk investasi yang notabene punya hitung-hitungan. Dari investasi itu Anda bisa bayar cicilannya kembali sampai kepada prinsipalnya, bukan cuma kepada bunganya. Kalau Anda investasi, Anda pinjam uang sama bank, Anda nggak bisa bayar kembali sampai ke prinsipalnya, hanya cuma kepada bunganya kali uang tutup dulu, lebih baik jangan pinjam uang sama bank. Yang ketiga, bijaksana melakukan, berusaha hidup lebih sederhana. Saya senang sekarang Paulus sama Yesus sama 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Doa Bapa kami mengajarkan, berikan kepada kami hari ini makanannya secukupnya. Orang yang berkata cukup bukan orang yang berkekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan orang yang menguasai diri, pertama, melebihi pahlawan. Kedua, melebihi seorang berkota. Berarti Anda dikatakan lebih daripada pemenang, bukan karena Anda pintar nyanyi lagu lebih daripada pemenang, tapi karena Anda pintar menguasai diri. Jadi dalam hal ini bukan memperbesar pengeluaran, bukan memperbesar pendapatanmu saja, tapi juga harus pintar memperkecil pengeluaran. Sebab kalau Anda nggak pintar untuk membatasi pengeluaranmu, income sebesar apapun pasti jebol juga. Sebagai contoh di depan ini, kebodohan dalam hal mengeluarkan
untuk show off. Kalau Anda bisa beli barang, nikmati for yourself. Jangan dipamerkan di media sosial. Anda beli barang bukan untuk keren-kerenan, tapi beli barang untuk kebutuhan. Jangan sampai ibu-ibu yang kaki udah sakit masih terus lihat. Bikin sakit lagi, nanti suami minta tolong pijetin lagi. Kalau Anda bisa naik bisnis kelas, simpan buat dirimu sendiri. Jangan di-show off di media sosial. Karena kita nggak tahu, banyak teman-temanmu, mungkin banyak orang jahat yang pengen mencelakakan kamu. Berikutnya kebodohan dalam mengeluarkan uang, yaitu invest di tempat Anda nggak kuasai. Kalau Anda mau invest, ingat rumus huruf T. Anda boleh tanya kiri kanan, tapi mempelajari harus lebih dalam, harus lebih sering. Tanya sama Tuhan yang berdoa harus lebih sering daripada tanya kiri kanan. Karena tanya kiri kanan bisa saja pendapat mereka salah, bisa saja mereka punya kepentingan. Kalau waktu Anda tanyakan diri sendiri, tanya sama Tuhan, Anda akan analisa begini. Pertama, apakah ini uang nganggur atau uang utama? Apakah ini uang dingin atau uang panas? Apakah ini uang yang memang kebutuhan? Kalau uang kebutuhan ini jangan diinvestasikan. Tapi kalau uang nganggur silakan. Lalu kemudian tanyakan yang kedua adalah, seandainya aku hilang uangnya segitu, apakah aku rela atau tidak? Kalau Anda nggak rela kehilangan $1 juta, jangan invest $1 juta. Turunkan $100.000. Kalau Anda nggak rela invest $100.000, turunkan sampai $10.000. Kalau Anda nggak rela kehilangan $10.000, ya turunkan sampai $1.000. Jangan sampai kamu rela kehilangan uang. Namanya investasi harus itu. Supaya hatimu jangan sakit ketika uang itu hilang. Kan di mana hatimu berada, hatimu berada. Berikutnya, membeli barang-barang yang membahayakan kesehatan. Semua orang sejak pandemi pengen hidup sehat. Tapi kenapa saudara sejak pandemi ingin makan yang sehat? Gak ada salahnya sudah makan martabak. Tapi ingat filosofi martabak itu dipotong-potong, nanti dibagi-bagi. Itu supaya yang mati jangan saudara sendirian. Berikutnya dia beli judi. Tidak ada orang kaya karena judi, bos. Saya kasih logika sebentar. Oke? Anda main dadu. Dadu ada 6 sisi. Kalau Anda pengen pilih angka nomor 2, untuk bisa muncul nomor 2 butuh 6 kali putaran baru 1 kali muncul nomor 2. Berarti untuk bikin 2 kali nomor 2 muncul butuh 12 kali putaran. Berarti 5 kali kalah menang 1 kali. Berikutnya, terakhir saya selesai. Bijaksana keuangan memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka mencatat pengeluaran, maka Anda bisa menghitung budget. Tolong jumlahkan income suami istri, totalkan, lalu jumlahkan seluruh pengeluaran satu keluarga. Ketika Anda totalkan, maka Anda tahu kesehatan keuangan Anda. Kalau ternyata pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, tapi karena Anda mencatat, Anda bisa mengeliminasi. Mungkin kebanyakan entertainment kurangi. Begitu Anda jumlahkan ternyata masih sama, Anda coret lagi, eliminasi. Mungkin kebanyakan makan di luar, masak di dalam aja. Mungkin kebanyakan liburan, anggap liburan lepas saja. Sampai Anda punya income lebih besar daripada pengeluaran, ini yang disebut sehat. Semua negara dikatakan sehat jika penduduknya 20%, pengeluarannya lebih kecil daripada pemasukan. Di negara Indonesia income-nya lebih kecil daripada pengeluaran lebih besar dan pemasukan ternyata cuma 6%. Berarti ketika Anda bisa kuasai diri dengan catat pengeluaran saudara, pemasukan, yang sejahtera bukan cuma dirimu, tapi negaramu ikut sejahtera. Karena Anda punya pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Ingat rumus 10, 20, 30, 40. 10 kembalikan apa di bagian Tuhan. 20 investasikan, tabung jangan diganggu-ganggu. 30 bayar semua cicilan-cicilanmu. 40
40 kau nikmati. Sekali lagi 10 kembalikan bagian Tuhan. 20 jangan diganggu, tabung. 30 bayar semua cicilanmu, tagihanmu. 40 kau nikmati. Pasti 10-20 tahun akan datang Anda jadi orang kaya baru. Beri tepuk tangan yang beri orang kaya. Saya undang Ibu Henry untuk